Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube aku, Surya Suryanisi. Pada kesempatan kali ini kita mau ngelanjutin pembahasan mengenai akuntansi keuangan daerah, yaitu bab 2 mengenai struktur APBD, anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Nah, untuk pembahasan di bab 2 ini kita akan membahas mengenai 4 capaian ya. Yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi apa saja yang termasuk komponen struktur APBD. Yang kedua, menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis pendapatan daerah. 3. Menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis belanja daerah. 4. Menyebutkan dan menjelaskan pembiayaan daerah. Oke, langsung aja kita bahas, dimulai dari pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD. Nah, pengertian ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yaitu mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan, sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Untuk pengertian APBD yang lebih jelas, mari kita simak berikut ini ya. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Jadi intinya APBD itu merupakan rencana ya, baik pendapatan maupun pengeluaran atau belanja yang memiliki tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ini dia mengenai struktur APBD ya, yaitu ada 3 komponen. Yang pertama, pendapatan daerah, kedua, belanja daerah, 3, pembiayaan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu, dimulai dari pendapatan daerah terlebih dahulu ya. Untuk belanja dan pembiayaan, kita akan membahasnya di video yang selanjutnya. Tapi mengingat adanya pendapatan daerah yang banyak, bisa jadi nanti aku akan buat part 2 ya mengenai pendapatan daerah ini, karena ada banyak nanti. Oke, kita bahas yang pertama, 1.1, pendapatan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD atau rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Ya, namanya kan pendapatan daerah ya, maka ya memang tidak perlu dibayarkan kembali. Nah, pendapatan daerah ini masih dibagi terdiri dari 3 sumber. Nah, ini ya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pendapatan daerah itu bersumber dari yang pertama itu ada PAD, pendapatan asli daerah. Kedua, pendapatan transfer. Dan yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, di sini kita akan membahas cuma sampai yang di PAD. Untuk yang poin 2 sama 3 nanti kita lanjut di part selanjutnya ya. Kita mulai dari pendapatan daerah yang termasuk PAD ya. PAD, pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ya untuk yang masuk di kategori PAD. Dimulai kita membahas terlebih dahulu yang pajak daerah ya. Pajak daerah ini termasuk di dalam PAD. Pajak daerah ini ada 2 macam, yaitu provinsi dan kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan yang masuk ke dalam pajak kabupaten atau kota yaitu terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB perdesaan perkotaan, dan BPHTB biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Secara rinci, aturan mengenai pajak dan retribusi daerah itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Masih dalam kelompoknya si PAD ya, yaitu ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau BUMD atau BUMN atau perusahaan milik swasta dan kelompok usaha masyarakat. Jadi, yang masuk di hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu merupakan laba atas penyertaan modal ya, teman-teman. Oke, yang terakhir yang masuk kategori PAD yaitu ada jenis lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang tidak termasuk ke dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Misalnya itu ada hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, lalu ada juga misalnya hasil sitaan, terus denda keterlambatan. Jadi gitu teman-teman pembahasan kita pada kali ini. Untuk yang selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu ada masih mengenai struktur APBD ya. Kita masuk ke pendapatan daerah yang kedua yaitu ada transfer. Lalu ada macam-macam pendapatan transfer itu apa aja gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman biar nggak ketinggalan dan aku semakin semangat untuk membuat video-video yang terbaru. Jangan lupa untuk subscribe ya, tekan tombol bell, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.